Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, senang sekali pada hari ini saya bisa kembali menyapa teman-teman semua dari layar kaca. Tentunya pada kesempatan kali ini kita ingin belajar kembali mengenai topik-topik manajemen sumber daya manusia, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar seputar perancangan program pembelajaran dan pengembangan yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhannya, di mana secara khusus kita akan mengupas tentang bagaimana sih merancang program pembelajaran dan pengembangan yang sesuai dengan tujuan dan ketersediaan sumber daya dalam organisasi. Tentunya topik ini sangat relate, sangat menarik buat teman-teman di bidang manajemen sumber daya manusia yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana cara merancang sebuah program pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, mungkin beberapa dari teman-teman baru pertama kali mengklik video saya atau menonton video saya, maka dari itu izinkan saya teman-teman untuk memperkenalkan diri saya, karena pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan, nama saya Cynthia Aprilia Marbun, saya bisa dipanggil Cynthia, saya merupakan seorang trainer yang lahir di Kabupaten Sidoarjo, 30 April 2004. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pajajaran, yang saat ini tinggal di Surabaya. Pengalaman mengajar terakhir saya terlibat dalam tim IS Garda Food sebagai pengajar pada program Sahabat Inspirasi. Jadi buat teman-teman yang ingin bekerja sama atau ingin mengenal saya lebih dekat, ingin tanya-tanya seputar informasi tentang saya, teman bisa menghubungi kontak yang tertera pada layar teman-teman. Baik, walaupun pembelajaran hari ini berjalan secara asinkronus, saya ingin memastikan teman-teman dalam kondisi lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Dan tentunya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa semoga pembelajaran hari ini, materi yang saya sampaikan, bisa dimengerti dengan baik dan bisa membawa manfaat dan ilmu yang baik buat teman-teman semua. Amin. Kemudian yang kedua, pastikan perangkat teman-teman sudah tersambung ke colokan listrik atau memiliki baterai yang cukup untuk menonton video ini hingga selesai. Kemudian yang ketiga, pastikan koneksi internet stabil, terutama jika teman-teman menonton video ini secara streaming agar tidak buffering. Kemudian yang keempat, gunakan earphone atau speaker yang nyaman agar suara terdengar jelas, dan atur kualitas video ke resolusi yang sesuai agar tampilan lebih jelas. Kemudian yang kelima, sesuaikan tingkat kecerahan layar teman-teman agar nyaman di mata saat menonton video berdurasi panjang ini. Kemudian yang keenam, siapkan posisi duduk yang ergonomis dengan tegak, rileks, dan jarak mata tidak terlalu dekat dengan layar. Kemudian yang ketujuh, gunakan meja atau permukaan yang stabil agar teman-teman bisa mencatat dan fokus pada materi. Kemudian yang ke-8, apabila teman-teman memiliki snack atau minuman, boleh dibawa atau boleh disimpan di dekat teman-teman agar. Kemudian yang ke-8, tidak masalah apabila teman-teman ingin membawa minuman atau snack Kemudian yang ke-8, tidak masalah dalam menonton. Kemudian yang ke-8, tidak masalah apabila teman-teman ingin makan dan makan snack atau minum. Kemudian yang ke-8, tidak masalah apabila teman-teman ingin makan dan minum saat menonton video ini, namun tetap menjaga kefokusan. Kemudian yang ke-9, pastikan teman-teman tidak jauh dari pintu keluar. Kemudian yang ke-9, pastikan teman-teman tidak jauh dari pintu keluar terdekat agar apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman bisa segera mungkin menyelamatkan diri. Oh ya, sekalian cek kehadiran karena tadi aku udah ngenalin diri aku ke teman-teman. Tentunya aku juga penasaran dan ingin mengenal teman-teman. Jadi boleh dong teman-teman tinggalin komentarnya hadir dan asal kotanya dari mana supaya aku bisa ngeliat kira-kira videoku ini udah sampai kota mana aja. Jadi boleh ditulis kolom komentar ya teman-teman. Baik, pelatihan ini memiliki dua tujuan utama yang akan menjadi poin untuk peserta capai, yaitu yang pertama, peserta mampu menjelaskan cara merancang program pembelajaran dan pengembangan yang disusun sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang kedua, peserta mampu menjelaskan cara merancang program pembelajaran dan pengembangan yang ditetapkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya organisasi. Oke teman-teman, jadi pelatihan hari ini akan berlangsung 15-20 menit, jadi aku mohon teman-teman bisa fokus di 15-20 menit ke depan.
Baik, selanjutnya ada langkah-langkah atau roadmap dari materi yang saya akan sampaikan pada hari ini, di mana materi ini itu diambil dari SKKNI nomor 149 tahun 2020 dengan unit kompetensi merancang program pembelajaran dan pengembangan, di mana UK ini memiliki beberapa elemen kompetensi, dan salah satu elemen kompetensi yang secara khusus saya pilih yaitu merancang program pembelajaran dan pengembangan, di mana dalam elemen kompetensi ini juga memiliki kriteria unit kerja, dan KUK ini merupakan tujuan pelatihan yang tadi sudah saya sebutkan, di mana ini menjadi poin-poin yang akan teman-teman capai atau teman-teman dapatkan. Yang pertama, merancang program pembelajaran dan pengembangan yang disusun sesuai dengan tujuannya. Kemudian kedua, merancang program pembelajaran dan pengembangan yang ditetapkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya organisasi. Jadi secara garis besar, hari ini kita akan belajar mengenai perancangan program pembelajaran dan pengembangan berbasis tujuan dan sumber daya organisasi. Oke, sedikit teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan sedikit atau mengingat-ingat kembali mungkin apakah teman-teman pernah ada dalam kondisi seperti ini, di mana di dunia kerja itu sering diadakan pelatihan namun hasilnya itu tidak terlihat, entah karyawan yang tidak berubah atau kompetensi karyawan yang tidak meningkat atau adanya masalah-masalah yang terus berulang. Nah, tentunya keadaan-keadaan seperti ini, kondisi-kondisi seperti ini terjadi ketika pelatihan itu tidak dirancang dengan tujuan yang jelas, bahkan tidak disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya organisasi. Sehingga contoh sederhana ini bisa melihat betapa pentingnya sebuah program pembelajaran dan pengembangan itu dirancang dengan baik dan tepat. Hingga melalui materi hari ini kita akan belajar bagaimana sih membuat program pelatihan yang bukan hanya formalitas saja, tapi memang bisa benar-benar berdampak atau dan memberikan perubahan nyata. Oke, baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih cara merancang program pembelajaran dan pengembangan, tentunya kita harus mengetahui lebih dulu dasarnya, yaitu apa itu program pembelajaran dan pengembangan. Jadi, program pembelajaran dan pengembangan merupakan pendekatan komprehensif yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan yang disusun sesuai kebutuhan organisasi dan individu. Tentunya dengan adanya program pembelajaran dan pengembangan ini dapat memberikan kesempatan belajar yang berkelanjutan kepada karyawan dengan tujuan memastikan karyawan itu bisa bekerja lebih efektif dan lebih efisien, di mana program pembelajaran pengembangan ini dapat dilakukan dengan berbagai jenis metode belajar. Ada lokal karya atau workshop, pelatihan di tempat kerja atau on the job training, khusus daring atau online learning, atau program bimbingan atau mentoring, dan berbagai macam metode pembelajaran yang bisa digunakan dalam program pembelajaran dan pengembangan. Kemudian yang selanjutnya, apa sih sebenarnya manfaat dari adanya program pembelajaran dan pengembangan ini? Memang dengan adanya program pembelajaran dan pengembangan akan bermanfaat baik, akan berdampak baik terhadap perusahaan atau organisasi. Tentunya sangat-sangat berdampak dan bermanfaat baik terhadap organisasi atau perusahaan teman-teman. Di mana dengan adanya program pembelajaran pengembangan, perusahaan akan meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan keterlibatan dan retensi karyawan, perencanaan suksesi akan lebih baik, terus akan tetap unggul dalam persaingan, dan yang kelima, peningkatan budaya perusahaan. Oke, baik, selanjutnya tentunya untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang baik, dampak-dampak yang baik seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tentunya program pembelajaran pengembangan itu harus dirancang dengan baik, dengan tujuan yang jelas, dengan tepat. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara merancang program pembelajaran atau pengembangan yang baik. Dimana yang pertama, tahap pertama yaitu merancang program sesuai tujuan. Di tahap ini terdapat beberapa poin juga, dimana yang pertama, program harus dimulai dari tujuan organisasi. Kemudian, tujuan pelatihan harus spesifik, terukur, realistis, dan relevan. Kemudian yang ketiga, dapat mengidentifikasi kompetensi yang ingin ditingkatkan. Kemudian yang keempat, menyusun pelatihan agar hasilnya mendukung kinerja dan sasaran organisasi. Dan yang kelima, menentukan indikator keberhasilan program. Jadi, poin pertama ini memang berhubungan dengan tujuan, dengan angka, dengan indikator yang ingin dicapai. Oke, tahap kedua adalah langkah merancang program berdasarkan tujuan. Kalau slide sebelumnya tadi dijelaskan poin-poin apa saja yang dibutuhkan dalam merancang program berdasarkan tujuan, kalau di sini
bagaimana sih caranya atau langkah-langkahnya untuk merancang program berdasarkan tujuan. Yang pertama menentukan apa yang harus dicapai, apa outputnya, apa outcome-nya. Kemudian yang kedua menentukan siapa yang perlu mengikuti pelatihan. Kemudian yang ketiga menyusun materi pelatihan sesuai dengan tujuan. Yang keempat memilih metode pelatihan yang paling mendukung tercapainya tujuan, entah itu workshop, e-learning, mentoring, atau OJT. Dan yang kelima menentukan durasi dan alur belajar yang efektif. Oke, kalau tadi merancang program sesuai dengan tujuan, berhubungan dengan tujuan mengapa pelatihan dilakukan, kalau sekarang merancang program sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Di mana merancang program sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada itu terdapat beberapa poin. Yang pertama, menganalisis sumber daya, entah itu anggaran, waktu, fasilitas dan teknologi, dan instruktur atau SDM. Kemudian yang kedua, menyesuaikan bentuk pelatihan dengan kondisi organisasi. Kemudian yang ketiga, memilih metode pelatihan yang efisien dan ekonomis tetapi tetap efektif. Dan yang keempat, mengoptimalkan sumber daya yang ada, misal pemanfaatan platform e-learning seperti YouTube, Zoom, atau LMS. Kemudian yang keempat itu adalah langkah menyesuaikan dengan sumber daya. Jadi pada tahap ini kita memilih model pelatihan yang sesuai, entah itu low cost, moderate, atau full program, dan memanfaatkan fasilitas internal, menentukan jadwal, serta menyesuaikan jumlah peserta dengan kapasitas organisasi. Jadi dengan begitu pelatihan yang dibuat atau program pembelajaran atau pengembangan yang dibuat itu tetap berjalan efektif meskipun sumber dayanya terbatas. Sehingga dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa program pembelajaran dan pengembangan yang efektif itu harus dirancang berdasarkan tujuan organisasi yang jelas dan terukur dengan memahami kompetensi apa yang ingin ditingkatkan dan hasil apa yang ingin dicapai. Sehingga organisasi itu dapat menyusun program pelatihan atau program pembelajaran pengembangan yang relevan, terarah, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja karyawan maupun pencapaian sasaran organisasi. Kemudian selain itu, perancangan program juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, seperti anggaran, waktu, fasilitas, dan tenaga pelatih, sehingga penyesuaian dengan kondisi organisasi akan memastikan bahwa program itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Sehingga ketika tujuan dan sumber dayanya selaras, program pembelajaran dan pengembangan akan menjadi investasi strategis bagi peningkatan kapasitas dan keberlanjutan organisasi. Oke, baik teman-teman, untuk mengakhiri sesi pelatihan kita pada hari ini, saya ingin melihat pendapat dari teman-teman dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Menurut teman-teman, mengapa sebuah program pembelajaran dan pengembangan itu tujuannya harus ditetapkan sejak awal? Jadi teman-teman bisa tulis di kolom komentar, kita bisa sama-sama lihat nanti seberapa jauh, seberapa paham teman-teman mengenai perancangan program pembelajaran dan pengembangan. Dan terakhir, untuk lebih mengukur pemahaman teman-teman tentang konsep dari perancangan program pembelajaran pengembangan, teman-teman bisa mengerjakan soal post-test yang sudah tertera di depan layar teman-teman, QR code-nya, atau teman-teman bisa mengklik link yang sudah saya cantumkan di description box dari video ini. Baik, satu quotes untuk menutup pelatihan kita pada hari ini. Learning isn't about being better than others, but about becoming the best version of yourself. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar teman-teman, terus upgrade diri dan tetap semangat untuk berusaha menjadi versi terbaik dari teman-teman. Saya juga memohon maaf apabila selama pelatihan ini ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan, dan apabila ada saran dan masukan yang ingin teman-teman berikan pada saya, bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin ada ide-ide konten yang bisa saya buat kedepannya. Jangan ragu juga teman-teman untuk menuliskan di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa lagi di konten-konten pelatihan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.